Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa amalin la yurfa'u wa du'ain la yusma'u. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wa aftah alaina futuhal arifin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat, mencurahkan kebaikan kepada kita semua. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada qudwah kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabatnya serta seluruh mukmin dan mukminat yang senantiasa intibak kepada beliau, yang senantiasa menghidupkan sunnahnya dan yang menjalankan apa yang telah diwasiatkan oleh beliau. Di malam hari ini kita melanjutkan bedah kitab Syakhsiyah Al-Islamiyah yang ditulis oleh Al-Allamah Al-Qadhi Asy-Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah. Kita masuk di bab Al-Falasifah ya, wal Muslimun ya. Pembahasan tentang para filosof, terutama para filosof muslim dan kedudukan mereka di dalam pandangan Islam ya. Sebelum kita melihat bagaimana kedudukan para filosof, mungkin kita sedikit menyinggung berkaitan dengan filsafat. Apa yang dimaksud dengan filsafat itu? Secara bahasa, Al-Khwarizmi itu menyebut bahwa yang dimaksud dengan filsafat itu adalah hubbul hikmah ya, atau mahabbatul hikmah ya, yang diartikan dengan cinta hikmah ya. Dan filsafat itu berasal dari bahasa Yunani ya, filosofia. Jadi tujuan karena filsafat itu secara bahasa adalah mahabbatul hikmah atau hubbul hikmah. Karenanya tujuan dari pembahasan filsafat ya yang dilakukan oleh para filosof ya, baik itu filosof muslim atau filosof dari kalangan Yunani seperti Plato, Socrates, Aristoteles ya dan lain-lain, itu tujuannya adalah sebenarnya untuk mendapatkan kebahagiaan. Nah, jadi mereka membahas banyak hal dalam filsafat itu tujuannya adalah untuk mendapatkan kebahagiaan dengan pengetahuan-pengetahuan ya tentang al-haq ya, tentang kebenaran ya, tentu dalam perspektif mereka. Nah, sedangkan secara istilah ya, ini disebutkan oleh Al-Kindi. Al-Kindi ini salah satu filosof muslim, nanti kita akan singgung sedikit mengenai beliau. Beliau menjelaskan bahwasanya filsafat itu ya, secara istilah adalah pengetahuan mengenai hakikat sesuatu berdasarkan kemampuan manusia. Jadi filsafat itu sebenarnya membahas tentang eksistensi ya, membahas tentang wujud ya, membahas segala hal ya, baik itu perkara-perkara yang sifatnya indrawi ya, seperti kehidupan ya, alam semesta, manusia, ataupun sesuatu yang sifatnya ghairul mahsus, sesuatu yang tidak terindra, seperti membahas tentang zat Tuhan misalnya. Nah, itu juga masuk ke dalam pembahasan filsafat. Nah, berdasarkan kemampuan manusia, di sini para filosof itu menjadikan akal ya, itu sebagai asas. Ya. Jadi tidak menggunakan wahyu, ya, tidak menggunakan wahyu. Jadi mereka menggunakan akal sebagai asas dalam pembahasan filsafat, ya. Termasuk diantaranya adalah para filosof Muslim. Karenanya nanti ada beberapa pandangan dari filosof Muslim yang itu keluar daripada keyakinan Islam, ya, keluar daripada prinsip-prinsip dalam ajaran Islam. Ya. Kemudian Samih Atif Az-Zain, ini salah satu tokoh Muslim ya, kontemporer. Beliau banyak menuliskan kitab-kitab pemikiran ya. Di dalam kitab Thoriqul Iman ya, beliau menjelaskan bahwasanya filsafat adalah pengetahuan yang membahas masalah supranatural. Ini yang kita sebut tadi dengan pembahasan sesuatu yang ghairul mahsus ya, yang tidak terindra.
atau dalam istilah filsafat disebut dengan metafisika. Nah, kemudian membahas tentang manusia, membahas tentang kehidupan. Karenanya nanti di dalam filsafat itu eh, ilmu di dalam ilmu yang dibahas di dalam filsafat itu nanti dua ya, kategorinya dua. Pertama metafisika. Nah, ini perkara-perkara yang sebenarnya sudah di luar jangkauan akal, tapi juga dibahas oleh para filosof. Yang kedua adalah pembahasan fisika. Nah, ini pembahasan-pembahasan yang sifatnya indrawi. Karenanya nanti muncul banyak cabang ilmu di bawahnya atau di dalamnya, termasuk ilmu fisika ya, ilmu matematika, ya macam-macam. Nah, apa objek dari pembahasan filsafat itu? Kita bisa melihat misalnya dari klasifikasi yang dibuat oleh Ibnu Sina ya. Jadi Ibnu Sina itu menyebut filsafat itu dengan istilah hikmah ya. Istilah hikmah. Nah, ini istilah yang beliau kenalkan. Jadi filsafat itu atau objek pembahasan filsafat itu dua ya. Yang pertama adalah hikmah teoritis, yang kedua adalah hikmah praktis. Hikmah teoritis itu ya, ini pembahasan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan eksistensi dan batasannya. Nah, ini masuk nanti pembahasan tentang zat Tuhan ya, atau pembahasan mengenai sifat-sifat ya, seperti satu, satu dan berbilang ya. Satu, satu itu dia hakikatnya apa? Ya, apakah dia sesuatu yang memiliki unsur komponen misalnya kan? Seperti misalnya kita mengatakan satu ekor kuda. Satu ekor kuda itu apakah satu di situ maksudnya adalah sesuatu yang memiliki unsur dan komponen atau tidak? Nah, para filosof itu membahas bahwa satu itu sesuatu yang tidak memiliki unsur, yang tidak memiliki komponen. Yang memiliki unsur dan komponen itu hanyalah kudanya, bukan satunya. Nah, ini pembahasan-pembahasan semacam ini masuk ke dalam hikmah teoritis namanya. Sesuatu yang sifatnya teori saja, ya, sesuatu yang sifatnya teori. Begitu juga nanti membahas berkaitan dengan eksistensi yang bahan-bahannya itu mempunyai jisim dan gerak. Ya, kalau zat Tuhan itu kan menurut filsafat menurut filosof eksistensi yang dia tidak memiliki jisim. Tapi ada eksistensi yang memiliki jisim. Jisim itu tubuh ya. Dia memiliki sesuatu yang bisa dilihat ya. Kemudian memiliki gerak ya. Seperti apa? Seperti air, udara, api dan tanah. Nah, ini karenanya kemudian nanti pembahasan semacam ini masuk ke dalam pembahasan fisika ya. Kemudian yang kedua, objek pembahasan yang kedua adalah hikmah praktis. Nah, hikmah praktis ini sebenarnya dia pembahasan yang berkaitan dengan sesuatu yang sifatnya aplikatif dalam kehidupan manusia ya. Seperti bagaimana akhlak itu, bagaimana seharusnya mengimplementasikan akhlak dan perbuatan manusia. Kemudian ilmu mengenai bagaimana mengatur rumah tangga. Ini Ibnu Sina beliau membahas secara khusus ya. Dalam kajian filsafat beliau itu ilmu berkaitan dengan bagaimana mengatur memanajemen rumah tangga. Ini kan ilmu yang sifatnya praktis ya. Sampai kemudian pembahasan tentang urusan politik. Nah, pembahasan masuklah di situ nanti pembahasan tentang teori demokrasi misalnya. Bagaimana kemudian seorang pemimpin itu melakukan riayah ya, pengurusan terhadap masyarakat, bagaimana memenuhi hak-hak mereka, ya, bagaimana caranya memimpin, bagaimana kemudian manajemen kepemimpinan dan seterusnya. Ini masuk ke dalam hikmah praktis. Jadi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hal-hal yang itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sifatnya praktis. Dia bukan sekedar teori. Nah, inilah objek pembahasan daripada filsafat ya. Tentu kemudian nanti masing-masing daripada objek pembahasan filsafat itu nanti punya kedudukan sendiri dalam syariat ya. Ada yang kemudian hasil dari pembahasan filsafat itu yang itu keluar daripada prinsip ajaran Islam. Ya, bahkan ada yang mengarah kepada kekufuran. Ada nanti hasil pembahasan filsafat yang dia itu tidak sampai mengeluarkan eh, seseorang itu dari milah, dari agama. Kemudian ada juga hasil pembahasan filsafat itu yang sebenarnya tidak bertentangan dengan syariat, ya, atau sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Nah, kemudian
Berkaitan dengan filsafat Islam ya. Karena kita menyinggung filosof Muslim ya. Sebagian sejarawan itu menyebut selain daripada filsafat Persia, filsafat Yunani, ada filsafat Islam. Nah, apakah istilah filsafat Islam itu tepat atau tidak? Sebenarnya istilah filsafat Islam itu kurang tepat ya. Jadi kalau ada orang menyebut bahwa ada filsafat Islam, sebenarnya istilah ini kurang tepat. Kenapa? Karena eh, asas, objek, metode kajian antara filsafat dan Islam itu berbeda. Ya. Di filsafat itu dia punya asas sendiri, yaitu akal, ya, dalam kajiannya. Sementara Islam itu dia punya asas tersendiri, ya, bukan hanya akal, tetapi juga wahyu. Ya, akal itu diakui sebatas pada pembahasan-pembahasan yang sifatnya indrawi. Seperti misalnya ketika kita bahas di bagian akidah Islam ya, membahas berkaitan dengan apa? Apakah untuk menjawab pertanyaan apakah di balik alam semesta ini ada sesuatu yang maujud, ada eksistensi lain selain daripada manusia. Ya, tentu kemudian kesimpulannya ada, yaitu Al-Khaliq itu sendiri. Nah, ini pembahasan semacam ini tentu kemudian yang menjadi asas adalah akal ya. Nah, karenanya kemudian lahirlah dari situ akidah rasional ya atau akidah akliyah. Tetapi kemudian ada perkara-perkara yang akal itu tidak bisa lagi dijadikan sebagai asas. Ya. Contohnya apa? Ketika kita membahas tentang surga dan neraka misalnya. Atau ketika kita membahas tentang apakah setelah alam semesta ini, setelah kehidupan ini, ada kehidupan berikutnya. Al-hayah ba'dal maut. Nah, itu sesuatu yang tidak indrawi. Nah, tidak bisa dijadikan, tidak bisa akal itu dijadikan sebagai asas. Begitu juga membahas tentang malaikat, misalnya kan. Membahas tentang jin atau sesuatu yang sifatnya gaib. Nah, itu tentu kemudian butuh wahyu. Nah, disinilah perbedaan yang mencolok ya antara Islam itu dengan filsafat. Ya, karenanya kemudian ini dua hal yang berbeda. Jadi filsafat Islam, Islam itu tidak bisa menjadi sifat bagi filsafat. Tapi kalau dikatakan filsafat Muslim, ini masih cocok. Ya. Kenapa? Karena yang menggagas filsafat di Arab ya atau kemudian di dunia Muslim itu adalah atau Muslim ya seperti Al-Kindi, ya. Kemudian Al-Farabi, kemudian ada Ibnu Sina, ada Ibnu Rushd ya, dan lain-lain ya. Nah, jadi lebih cocok kalau kita katakan filsafat Muslim ya. Sebagaimana Karl Marx itu ya. Dengan pemikirannya itu orang menyebut filsafat Marx atau filsafat Hegel. Atau seperti kita menyebut filsafat Persia ya. Karena dinisbatkan kepada bangsa Persia. Atau filsafat Yunani. Ya. Nah itu lebih cocok kalau kita mengatakan filsafat Muslim ya. Itu. Eh, jadi filsafat Islam itu adalah term atau kemudian istilah yang barangkali kurang kurang tepat untuk kita kita sebut ya. Karenanya kemudian Syekh Taqiyuddin An-Nabhani di dalam kitab ini ya, di dalam kitab Syakhsiyah Al-Islamiyah juz 1 ini beliau menolak secara tegas ya bahwasanya Islam itu tidak mengakui filsafat. Ya, intinya tidak ada filsafat di dalam Islam. Ya, karena berbeda ya objek kajiannya, kemudian asasnya, apa yang dibahas oleh para filosof Muslim itu berbeda, orientasinya juga berbeda, ya. Bahkan hasilnya juga berbeda, bahkan ada yang sampai bertentangan ya dengan akidah Islam itu. Nah, jadi intinya bahwasanya filsafat itu sesuatu yang muncul kemudian yang itu diimpor dari Yunani maupun dari Persia. Nah, awal munculnya filsafat ya di dunia muslim itu karena sebenarnya karena pengaruh tradisi kalam. Jadi mutakalimin itu lebih dulu muncul daripada filosof ya. Mutakalimin ya sejak masa Imam Abu Hanifah ya. Kemudian seterusnya ya, masa sampai kemudian masa Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari ya. Itu mereka lebih dulu muncul sebelum muncul para filosof muslim ya seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Rushd dan lain-lain itu munculnya belakangan. Nah, karena mutakalimin ya sebagaimana pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, itu kan mereka menggunakan mantik ya dalam tradisi kalam mereka. Jadi mereka menggunakan logika mantik untuk membangun argumentasi mereka. Ya, hanya saja kan beda mutakalimin dengan filosof.
Kalau mutakallimin itu mereka membangun argumentasi mereka, sekalipun mereka menggunakan logika mantik yang itu berasal dari filsafat, tapi tujuan mereka adalah untuk mempertahankan akidah Islam. Nah, ya, untuk menjawab problem ya yang muncul ya, di tengah-tengah kaum muslimin ya, yang itu problem itu atau kemudian persoalan-persoalan itu diimpor juga dari budaya lain kan. Seperti pertanyaan apakah perbuatan manusia itu diciptakan oleh Allah atau tidak misalnya dan lain-lain ya. Nah, itu mutakalimin itu mereka tetap menjadikan apa namanya? Menjadikan wahyu itu sebagai asas. Bukan semata-mata akal ya. Jadi wahyu itu tetap menjadi asas. Karenanya kemudian pemikiran mutakallimin itu tetap kita sebut sebagai pemikiran Islami. Ya, tidak ada mutakallimin itu yang kemudian mereka mengeluarkan pemikiran yang itu mengarah kepada kekufuran. Ya, sekalipun itu Mu'tazilah ya, para ulama itu tidak sampai mengkafirkan Mu'tazilah sekalipun apa pandangan-pandangan mereka itu tidak disepakati oleh Asy'ariyah misalnya atau Maturidiyah. Nah, tetapi tidak ada ulama Asy'ariyah yang sampai mengeluarkan ulama Mu'tazilah itu dari milah dari agama ya. Nah, bahkan banyak ulama-ulama besar dari kalangan Mu'tazilah ya. Seperti penulis tafsir Al-Kasyaf ya. Az-Zamakhsyari ya, Imam Az-Zamakhsyari itu terkenal dengan tafsir Al-Kasyaf yang itu dikaji juga di kalangan Asy'ariyah. Nah, ini di antara bukti ya bahwasanya tradisi kalam itu mempengaruhi munculnya para filosof itu misalnya dari tulisan Imam Abu Hanifah ya. Nah, ini kaulnya terkenal ini masyhur ya. Imam Abu Hanifah itu pernah mengatakan bahwa Allah itu satu ya. Allah adalah satu yang diketahui bukan melalui angka tetapi dengan cara bahwa dia tidak mempunyai sekutu. Ini logika mantik ya. Ini statement atau kemudian pernyataan semacam ini menggunakan logika mantik. Jadi kata kata beliau, kenapa Allah tunggal ya? Kita sebut Allah itu ahad, satu. Itu bukan melalui angka. Karena angka itu makhluk. Kan begitu ya? Angka satu, dua, tiga itu kan makhluk. Ya. Makhluk yang disebut dengan makhluk itu kan kullu ma siwallah ya. Segala sesuatu yang selain Allah itu kan makhluk. Jadi angka itu makhluk. Jadi kalau kita sebut Allah itu satu dan satunya itu adalah angka, berarti Allah sama dengan makhluk. Nah, ini kan muhal ya, sesuatu yang mustahil, ya, tidak bisa diterima dengan akal. Karenanya Allah itu disebut ahad bukan melalui angka, bukan melalui makhluk, tetapi dengan cara. Nah, caranya apa? Bahwa Allah itu disebut ahad karena dia tidak mempunyai sekutu. Nah, ini kan logika mantik ya untuk mempertahankan akidah Islam ya. Nah, Imam Abu Hanifah itu menggunakan logika yang dipakai oleh para filosof sendiri, ya, yaitu logika mereka, logika mantik. Ya. Nah, tentu tujuan Imam Abu Hanifah ini adalah untuk membela akidah Islam dan untuk menjawab problem atau kemudian masalah-masalah yang dikemukakan oleh para filosof. Ya, terutama ini bukan filosof Muslim tapi filosof baik itu Yunani atau kemudian Persia ya. Nah, di antara filosof Muslim pertama ya, yang muncul di dunia Islam itu adalah Al-Kindi yang tadi kita singgung ya. Al-Kindi ini nama aslinya adalah Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq Al-Kindi. Ya, beliau apa wafat di tahun 260 Hijriah. Al-Kindi ini itu beliau hidup di masa Abbasiyah ya, di masa Abbasiyah. Di masa Abbasiyah itu kita mungkin pernah mendengar ada namanya Baitul Hikmah ya. Baitul Hikmah. Baitul Hikmah itu jadi pusat kajian filsafat ya di dunia muslim ya. Baitul Hikmah itu jadi pusat kajian filsafat. Nah, dan itu melahirkan banyak filosof muslim ya, termasuk diantaranya adalah Al-Kindi. Nah, disitulah kemudian Al-Kindi itu berinteraksi dengan para penerjemah filsafat dari bahasa Yunani. Jadi di dunia muslim itu ada salah satu tokoh yang dia itu terkenal sangat produktif menerjemahkan karya-karya filsafat dari Yunani. Itu yang dikenal dengan nama Yahya bin Al-Baitrik. Jadi Yahya bin Al-Baitrik ini itu eh, kerjanya adalah menerjemahkan itu karya-karya filsafat. Memang beliau tidak dikenal sebagai filosof ya, tetapi kontribusi Yahya bin Al-Baitrik ini
itu sangat besar ya di dunia Muslim ya, terutama yang mempengaruhi tumbuhnya kajian-kajian filsafat di dunia Muslim, terutama di masa Abbasiyah. Dan Al-Kindi itu ya, karena dia banyak interaksi dengan karya filsafat, makanya sebagian besar karya-karyanya itu bukan membahas Islam itu sendiri. Ya. Jadi dari 214 karya yang dihasilkan itu cuma 5 karya yang membahas tentang tema keislaman, termasuk membahas tentang tauhid. Ada karya beliau yang membahas tentang tauhid. Jadi dari 214 itu cuma 5 tema yang itu hanya berkaitan dengan keislaman. Selebihnya adalah pembahasan filsafat semua. Nah, jadi dari sini bisa kita katakan bahwasanya orientasi dari para filosof Muslim itu sebenarnya adalah kajian-kajian yang sifatnya filsafat itu. Ya. Beda dengan mutakalimin. Kalau mutakalimin memang tema-tema yang mereka bahas itu adalah tema-tema keislaman ya, tema-tema seputar akidah ya. Nah, ini perbedaan yang mencolok antara mutakalimin dan filosof ya. Nah, meskipun kajian-kajian Al-Kindi itu sebagian besar adalah persoalan filsafat, tapi ada sebagian masalah yang itu beliau masih berpegang pada prinsip ajaran Islam ya, seperti konsep hudusul alam ya, kebaruan alam. Jadi di kalangan filosof ya, itu ada pandangan bahwasanya alam ini kodim ya, azali ya. Jadi mereka tidak hanya mengatakan kodim tapi azali. Kenapa? Karena antara jadi tidak ada jeda ya, keberadaan Allah ya sebagai eksistensi mutlak. Ya. Jadi mereka mengatakan bahwasanya keberadaan Allah itu bersamaan dengan keberadaan alam semesta. Nah, kalau kita kan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu azali, jelas ya. Allah tidak berawal dan tidak berakhir. Nah, keberadaan Allah itu eh, set- tidak bersamaan dengan keberadaan alam semesta. Ya. Jadi alam semesta itu baru. Ya. Dalam keyakinan kita kan begitu. Dalam ajaran atau dalam akidah Islam itu bahwa alam semesta itu baru. Baru itu berarti dia sesuatu yang muncul belakangan. Ya, muncul belakangan. Berarti dia diciptakan. Ya. Hudusul alam. Tapi dalam pandangan filosof itu mereka mengatakan bahwa alam ini tidak muhdats. Alam ini adalah kodim. Jadi keberadaan Allah itu bersamaan dengan keberadaan alam semesta. Nah, ini juga pengaruh dari teori teori emanasi ya. Nanti di bagian berikutnya ya kita singgung. Nah, di rata-rata ya filosof itu ya sebagian besar mungkin kita katakan kalau tidak semuanya itu mereka berpandangan bahwa alam semesta itu kodim. Nah, kalau kodim itu kalau kata Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ya, ya orang yang berkeyakinan bahwa eh, apa alam semesta ini kodim atau azali maka dia kufur. Dia kufur. Dia kafir. Itu berarti menganggap bahwa ada dua zat yang azali itu kan mustahil. Ya. Tapi di sini Al-Kindi itu masih berpegang pada prinsip ajaran Islamnya dalam masalah ini ya. Nah, beliau mengatakan beliau berbeda dengan filosof yang lain. Beliau tetap mengatakan bahwa alam semesta ini hudus. Nah, jadi kata beliau sesungguhnya alam ini muhdats ya, muhdats baru dan diciptakan ya, dari ketiadaan dan bukan dari sembarang bahan melalui usaha mutlak yang kreatif berdasarkan sebab aktif yang utama yaitu Allah. Jadi sebab aktif yang utama itu disebut dengan Allah. Ini istilah para filosof ya. Jadi adanya alam, kelangsungan dan tempo keberlangsungannya ini semuanya bergantung kepada kehendak ketuhanan yang aktif kepadanya. Di mana ketika aktivitas kehendak Allah tadi itu terhenti, maka alam ini akan terhenti secara serentak. Jadi dari pandangan ini Al-Kindi itu masih sejalan dengan apa yang diyakini oleh kaum muslimin ya, apa yang diyakini oleh mutakallimin ya. Nah, dalam masalah lain, nah ini yang berbeda ya. Dalam masalah lain, nah Al-Kindi itu justru mengambil pandangan Plato. Nah, tentang apa? Tentang masalah keabadian jiwa. Jadi dalam pandangan Al-Kindi bahwa jiwa itu abadi, ya. Jiwa itu abadi, artinya dia tidak akan musnah. Ya, apa yang beliau katakan? Sesungguhnya jiwa dalam pandangan Plato dan kebanyakan filsuf itu adalah abadi setelah mati. Setelah kita mati, ruh kita, jiwa itu maksudnya adalah ruh ya. Ruh kita itu kan berpisah dari jasad.
Nah, ruh yang telah berpisah dari jasad itu dia akan abadi, tidak akan musnah ya, dia akan abadi. Yang substansinya, substansi daripada jiwa atau ruh itu sama dengan substansi Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi dalam kekuasaannya. Jika dia terpisah dari jasad, ia akan mengetahui segala sesuatu sebagaimana Allah mengetahuinya. Karena dianggap satu kesatuan ya. Dalam pandangan filosof, ruh manusia itu satu kesatuan dengan Allah Subhanahu wa taala atau berada pada tingkat lebih rendah dari itu. Sebab ia merupakan emanasi dari sinar Allah yang agung dan maha tinggi. Jadi di kalangan filosof itu ada teori emanasi. Ini eh, kalau di kalangan filosof Muslim itu dikenalkan oleh Al-Farabi ya. Al-Farabi itu mengenalkan teori emanasi. Teori emanasi itu sederhananya begini. Kalau kita punya lilin ya, kalau kita punya lilin, kemudian lilin itu kita nyalakan. Nah, apinya itu, nah, apinya lilin itu kan apa namanya, menyinari bagian sekitar ya, sehingga kemudian bagian sekitar lilin itu menjadi terang. Nah, cahaya pertama tentu dari api itu kan, itu dianggap cahaya pertama. Apinya, sumber api pada lilin itu adalah cahaya pertama. Kemudian pancaran sinarnya itu semakin jauh dari api kan semakin melemah, semakin melemah. Tapi dia dianggap satu kesatuan. Sinar itu dianggap sebagai bagian daripada api, sebagai sinar pertama. Nah, emanasi juga begitu. Emanasi itu pancaran. Jadi Allah itu dianggap sebagai sinar pertama, itu cahaya pertama. Kemudian pancaran dari cahaya Allah atau dari zat Allah itulah yang kemudian menjadi alam semesta, jadi makhluk yang lain, menjadi malaikat, menjadi ruh manusia, gitu ya. Jadi itu dianggap sebagai satu kesatuan. Meskipun pancarannya semakin jauh dari Allah, semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah. Seperti sinar ya, semakin jauh dari sumber sinarnya, sumber cahaya, dia semakin lemah, semakin lemah. Tapi itu dianggap sebagai satu kesatuan. Karenanya manusia itu ketika dia mati, ruhnya itu akan menyatu kembali dengan Allah. Dia akan mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ya. Apa yang diketahui oleh Allah, maka ruh itu juga mengetahui. Nah, karena Allah itu abadi kan, kalau Allah itu azali, jelas tidak akan berakhir dan tidak akan pernah binasa. Nah, mereka menganggap bahwa ruh juga begitu, karena ruh itu bagian dari atau emanasi dari sinar Allah, maka dia juga ikut abadi. Ini pandangan filosof ini. Ini pandangan yang sebenarnya nggak ada pijakan wahyunya ini sama sekali. Ya. Jadi kalau kita cari dalil, mana dalilnya? Nggak ada. Nah, padahal ini perkara gaib kan, perkara atau pembahasan-pembahasan yang sifatnya tidak indrawi. Kalau di dalam Islam, kalau sudah kita bicara perkara yang tidak indrawi, ya bicara tentang ruh ya. Setelah kita meninggal itu ruh itu akan kemana dan seterusnya. Itu udah nggak bisa lagi pakai akal. Karena itu bukan lagi wilayah akal untuk membahas itu. Ya, itu wilayah wahyu. Ya, kita hanya mengetahui apa yang dialami oleh ruh setelah kematian itu dari apa yang diinformasikan oleh Allah di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi pandangan Al-Kindi ini jelas bertentangan dengan Islam ya. Jelas bertentangan dengan Islam. Kenapa? Karena di dalam pandangan Islam bahwa segala sesuatu itu pasti akan musnah kecuali Allah ya. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Al-Qasas ya. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Kullu syai' ya segala sesuatu halikun pasti binasa illa wajhahu kecuali wajahnya. Jadi kullu syai' itu kan lafadz umum. Itu meliputi segala sesuatu termasuk ruh, termasuk jiwa. Jadi tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa jiwa itu abadi. Ya, dia pasti binasa. Binasa ini setelah kita meninggal misalnya, ruh masuk ke alam barzakh. Kemudian nanti ketika terjadi hari kiamat, maka semuanya hancur. Termasuk ruh manusia. Jadi tidak ada yang hidup ya. Termasuk malaikat ya. Malaikat bahkan termasuk Israel ya. Kalau di dalam satu riwayat itu Israel nanti terakhir dia ketika dia menghadap kepada Allah, ya Allah semuanya sudah kucabut nyawa. Ya, semua makhluk. Apa kata Allah? Ada satu yang belum. Ya. Siapa ya Allah? Ya engkau sendiri. Ya. Ya, engkau cabut nyawamu sendiri. Jadi intinya nanti ketika hari kiamat tidak ada satupun makhluk yang apa namanya yang ada yang tetap ada kecuali dia akan binasa.
Nah, setelah itu baru kemudian Allah bangkitkan, ya. Baru kemudian ada yang Allah masukkan ke dalam surga, ada yang Allah masukkan ke dalam neraka, ya. Jadi kalau dalam pandangan filosof nggak begitu. Kalau sudah mati, dia tetap abadi. Tidak ada yang bisa membinasakan apa ruh itu atau jiwa itu. Nah, ini menunjukkan ya, menunjukkan bahwasanya pembahasan atau objek pembahasan mereka itu asasnya bukan wahyu tapi akal. Nah, karenanya kemudian tidak layak kalau kemudian filsafat itu disifati dengan Islam. Misalnya kita sebut filsafat Islam. Bukan berarti karena yang mengeluarkan statement atau pandangan itu adalah Muslim berarti kita sebut dia filsafat Islam, ya. Nah, selain Al-Kindi ya, ada Ibnu Rushd. Ya. Ibnu Rushd ini juga dikenal sebagai filosof Muslim, tapi dia lahirnya belakangan ya. Lahir di Cordoba tahun 520 Hijriyah atau 1137 Masehi. Jadi 15 tahun setelah kewafatan Imam Al-Ghazali ya, lahir Ibnu Rushd. Dan di antara pemikiran Ibnu Rushd itu yang sejalan dengan pandangan filsuf lainnya adalah mengenai hari akhirat. Ini pandangan Ibnu Rushd yang ini bertentangan juga dengan pandangan Islam ya. Jadi Ibnu Rushd itu mengatakan bahwa kenikmatan dan azab di akhirat itu hanya dinikmati oleh jiwa manusia, bukan jasad. Jadi ketika masuk ke dalam surga, ya manusia masuk ke dalam surga, masuk ke dalam neraka itu yang masuk ruhnya, jiwanya itu bukan jasadnya. Ini pandangan filosof ini, pandangan filosof secara umum. Ya. Dan Imam Al-Ghazali itu sudah mengkritik ini di dalam kitab At-Tahafut, Al-Falasifah ya. Meskipun setelah itu dikritik lagi oleh Ibnu Rushd ya. Kitab At-Tahafut Al-Falasifah itu dikritik lagi oleh Ibnu Rushd. Judulnya At-Tahafut At-Tahafut At-Tahafut. Tahafut At-Tahafut ya. Bantahan terhadap At-Tahafut. Jadi Imam Al-Ghazali itu mengkritik ya pandangan para filosof yang mengatakan bahwa kenikmatan di akhirat itu hanya dinikmati oleh ruh ya, bukan jasad. Dan ini bertentangan dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ya. Dalam Al-Quran itu jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Siapakah yang dapat menghidupkan tulang-tulang yang telah hancur seperti debu? Ya, ini pertanyaan orang kafir kan? Ya, karena nggak masuk ke dalam logika mereka. Bagaimana mungkin kemudian manusia yang sudah hancur menjadi debu itu kemudian bangkit seperti semula? Kemudian Allah mengatakan ya katakanlah ya bahwasanya tulang-tulang yang hancur itu akan dihidupkan oleh Tuhan yang telah menciptakannya ya pada awal mula wujudnya dan dia maha mengetahui akan keadaan makhluk-makhluk yang diciptakannya. Jadi kalau Allah mampu menciptakan kita dari ketiadaan, ya berarti sama juga nanti Allah juga bisa menciptakan kita setelah kita ini hancur lebur. Kan nggak ada yang mustahil bagi Allah kan? Kalau Allah bisa menciptakan kita dulu dari ketiadaan menjadi manusia sempurna seperti ini, berarti Allah juga mampu menciptakan kita meskipun kita telah hancur menjadi debu. Nah, jadi tidak ada yang mustahil. Nah, jadi ini menunjukkan bahwasanya kebangkitan manusia nanti di akhirat itu secara fisik. Ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar, ya mempertanggungjawabkan amal kita, itu secara fisik, bukan ruh. Ya. Ketika masuk ke dalam surga, masuk ke dalam neraka itu ya secara fisik, bukan secara ruh. Kecuali kalau sekarang ya, ada saudara kita yang meninggal atau mereka yang mati syahid misalnya. Kemudian disebutkan dalam hadis ya, bahwa ruh mereka itu diterbangkan oleh burung yang berwarna hijau keliling di taman-taman surga. Kemudian mereka menikmati sebagian daripada kenikmatan surga. Itu memang kenikmatan ruhaniah. Itu ruh mereka yang kemudian Allah bawa ke surga ya. Kemudian menikmati sebagian daripada kenikmatan surga. Itu memang yang menikmati ruh, bukan jasad. Tapi nanti di akhirat ketika kita dibangkitkan, semua manusia dibangkitkan itu yang dibangkitkan adalah jasad, fisik ya, secara fisik. Nah, ketika kita disiksa misalnya di neraka itu disiksa secara fisik atau ketika kita masuk ke dalam surga kita menikmati
jamuan yang ada di dalam surga ya secara fisik sebagaimana kita menikmatinya di dunia. Nah, jadi pandangan Ibnu Rus yang itu mengikuti pandangan filosof ya yang mengatakan bahwa kenikmatan akhirat itu dinikmati secara fisik ini jelas bertentangan dengan nas yang qat'i ya. Di nas yang qat'i itu nas yang sudah menunjukkan secara sharih, secara pasti, secara meyakinkan bahwasanya manusia di akhirat itu dibangkitkan secara fisik ya. Mereka dibangkitkan ya dengan tubuh mereka sebagaimana mereka di dunia. Nah, hasil dari pembahasan filsafat ya. Ini secara umum ya. Ini diantaranya kritik dari Ibnu Khaldun ya. Kritik dari Ibnu Khaldun kesalahan konklusi daripada para filosof itu bisa dilihat dari dua aspek. Pertama ya, para filsuf itu secara umum itu telah menyandarkan seluruh eksistensi kepada akal yang dengan jelas adalah batil. Sebab wilayah eksistensi tersebut lebih luas dibandingkan kapasitas akal itu sendiri. Eksistensi itu kan segala yang maujud ya, segala yang ada di dalam kehidupan ini ya. Baik itu manusia, kehidupan ya, hewan, alam semesta maupun sesuatu yang ada di balik alam semesta seperti apa berbicara tentang Tuhan ya, tentang Allah Subhanahu wa taala. Itu kan sesuatu yang eksis ya. Kemudian malaikat, jin dan seterusnya itu kan eksistensi kan. Eh, tapi karena filsafat itu menyandarkan pembahasan seluruh eksistensi itu kepada akal, sementara akal itu terbatas, hasilnya pasti batil. Nah, jadi mereka membahas sesuatu yang sudah bukan lagi wilayah atau bukan lagi jangkauan akal ya. Ya, membahas tentang sesuatu yang tidak bisa diindra. Sementara kita tahu bahwasanya akal itu dia hanya mampu membahas segala sesuatu yang hanya bisa diindra saja. Kalau sudah tidak diindra, tidak bisa diindra, maka dia tidak mampu untuk dibahas. Yang kedua, ya, argumen logika yang disusun dengan menggunakan mantik, ya, atau logika, silogisme, ya, itu punya keterbatasan dan tidak cukup menjangkau aksidan-aksidan secara mutlak. Ini contohnya ya. Contohnya misalnya, nah, di antara kesalahan mantik, ya, itu bisa kita lihat misalnya premis yang tidak memenuhi syarat. Ya. Contoh misalnya kalau kita buat premis seluruh makhluk seluruh makhluk hidup itu diciptakan berpasang-pasangan. Kemudian premis yang kedua, malaikat adalah makhluk hidup. Konklusinya apa atau kesimpulannya apa? Malaikat diciptakan berpasang-pasangan karena dia makhluk hidup kan. Berarti ada malaikat yang laki-laki, ada perempuan. Ya. Ada laki-laki dan perempuan. Padahal mengatakan bahwasanya malaikat itu perempuan itu kufur. Itu disebutkan oleh Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki ya di dalam kitab Jala'ul Afham. Karena itu bertentangan dengan nas. Ya. Di dalam dalil itu kan Allah langsung membantah orang-orang Quraisy misalnya ya. Orang Quraisy itu yang mengatakan bahwasanya malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah. Gitu. Jadi malaikat-malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah. Jadi mereka mengatakan bahwa malaikat itu perempuan. Ya. Itu langsung dibantah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, itu menunjukkan bahwasanya siapa saja yang berkeyakinan bahwa malaikat itu perempuan atau sebagian dari mereka itu perempuan maka dia kufur. Nah, tapi para ulama tidak mengkufurkan kalau misalnya ada yang berkeyakinan bahwa malaikat itu laki-laki. Nah, itu para ulama tidak sampai mengkufurkan karena tidak ada nas yang secara tegas mengingkari hal itu ya. Tapi kalau kita mengatakan bahwa malaikat itu berpasang-pasangan, ada laki-laki dan perempuan, nah ini jelas batil. Nah, jadi konklusi semacam ini kan kesalahannya di mana? Kesalahannya itu karena kesalahan daripada premisnya. Ya, ketika kita mengatakan seluruh makhluk hidup diciptakan berpasang-pasangan, kan? Dari mana kita tahu seluruh makhluk hidup diciptakan berpasang-pasangan? Makhluk hidup kan tidak hanya yang bisa diindra saja, bukan hanya manusia dan hewan, tetapi juga ada jin dan malaikat. Nah, malaikat kan juga makhluk hidup. Nah, jadi eh, apa penggunaan mantik semacam ini itu bisa keliru ya, bisa keliru ketika kemudian premisnya itu salah. Nah, ketika premisnya salah. Jadi eh, ini ini metode ya yang biasa digunakan oleh para filosof ya. Dan metode semacam ini
tidak menjamin ya kebenaran daripada kesimpulan ya, kebenaran daripada kesimpulan. Nah, nah, ini disebutkan oleh Syekh Taki ya, eh, penutupan daripada pembahasan dari bab ini. Beliau mengatakan wa amma min haitsu at-tafasil fa inna fi hadhihi al-falsafah abhatsan katsirah ya'tabiruha al-islamu kufran. Jadi kalau dilihat dari pembahasan-pembahasan filsafat ya, dalam pembahasan filsafat itu kan banyak sekali yang dibahas ya. Bahkan ada sebagian pembahasan atau banyak pembahasan di dalamnya itu yang dianggap oleh Islam itu sebagai kekufuran. Fafiha abhasun taqulu bi qidamil alam wa annahu azali. Nah, contoh misalnya di dalam pembahasan filsafat itu ada pembahasan yang menyebut bahwa alam semesta itu qadim ya atau azali. Itu jelas kufur. Wa abahatsun taqulu anna na'imal jannah ruhani wa laysa madian. Nah, ini yang tadi kita sebut ya. Pembahasan yang menyebutkan bahwa kenikmatan surga itu kenikmatan ruhani, artinya cuma ruh yang bisa menikmati itu, bukan fisik. Wa abahatsun taqulu anna Allah yajhalul juz'iyat. Kemudian juga pembahasan yang mengatakan bahwasanya Allah itu tidak mengetahui perkara yang juz'iyat, hanya mengetahui perkara yang kulliyat. Nah, maksudnya bahwa Allah itu hanya mengetahui perkara-perkara yang global. Perkara-perkara yang rinci Allah tidak tahu. Misalnya kalau kita punya pohon ya, misalnya pohon apel di rumah, itu kan ada daun-daun yang rontok ya, daun-daun yang rontok. Itu jatuhnya atau gugurnya daun itu kan perkara yang juz'i, perkara-perkara yang sifatnya rinci. Itu Allah nggak tahu. Itu dalam pandangan filosof. Jadi rontoknya dedaunan ya dari pepohonan, kapan rontoknya, kapan jatuhnya, berapa yang rontok dari daun itu Allah nggak tahu dalam pandangan para filosof. Nah ini jelas batil ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengatakan di dalam banyak ayat, wahwa bikulli syai'in alim, bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatu, baik itu perkara yang kulliyat maupun yang juz'iyat. Ya, jadi mengatakan atau meyakini bahwa Allah hanya mengetahui perkara yang kulliyat, tidak mengetahui perkara yang juz'iyat itu kufur. Ya. Wa ghairu dzalika mimma huwa kufrun sorahun qat'an ya fi nadharil Islam. Dan perkara-perkara lain yang secara pasti itu kufur ya dalam pandangan Islam. Fakaifa yuqalu an hadhil falsafah annaha falsafatun islamiyatun ma'a hadha at-tanaqud al-bayyin ya. Jadi bagaimana kemudian bisa dikatakan bahwa filsafat itu adalah filsafat Islami ya. Padahal kemudian ada tanakut, ada kontradiksi yang begitu jelas dengan pandangan Islam ya. Jadi tidak mungkin kita mengatakan bahwa filsafat yang digagas oleh atau yang dikenalkan oleh Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Rushd, Ibnu Sina itu sebagai filsafat Islami atau filsafat Islam. Kenapa? Karena banyak hal dari pandangan mereka itu yang justru tanakut, kontradiksi dengan Islam itu sendiri. Nah, jadi ini bentuk pengingkaran ya dari Syekh Taqiyuddin An-Nabhani berkaitan dengan filsafat Islam ya, atau beliau secara tegas ya mengatakan bahwasanya ya, filsafat itu bukan bagian dari Islam. Ini bagian dari tradisi atau peradaban Yunani ya, peradaban Persia, termasuk filsafat India ya dan lain-lain ya. Baik ini mungkin barangkali ya secara sekilas ya pandangan-pandangan kalau kita ingin mungkin lebih dalam ya membahas pembahasan ini tentu nanti di waktu yang lain ya. Karena banyak sekali ya apa detail atau kemudian rincian-rincian pembahasan atau pandangan-pandangan filosof itu yang perlu dikritik ya, perlu dikritik yang itu menunjukkan bahwasannya memang mereka tidak menjadikan Islam itu sebagai asas ya. Ya, kebanyakan akal itulah yang mereka jadikan sebagai asas. Nah, di antara kitab yang mungkin bagus untuk melihat ya kritikan terhadap pandangan filosof itu adalah Tahafut Al-Falasifah ya. Kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Beliau membahas beberapa persoalan yang itu dikemukakan oleh para filosof yang itu bertentangan ya secara prinsip ya, bertentangan dengan akidah Islam ya. Atau mungkin kitab-kitab yang lain yang
apa dibahas atau yang ditulis oleh para ulama. Wallah a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Akhuna Mirza. Baik, alhamdulillah, syukron katsir kepada Ustadz yang telah memberikan pemaparan berkaitan dengan filsafat pada malam hari ini. Kepada Bapak Ibu jamaah yang ingin bertanya, silakan langsung untuk raise hand dan unmute, boleh juga untuk dituliskan di kolom komentar. Monggo. Silakan Bapak Ibu. Sepertinya sudah banyak yang dari tadi ingin bertanya tapi masih menunggu momentum untuk bertanya. Maka kami persilahkan kepada Bapak Ibu, karena dari tadi sepertinya banyak yang terus bermasuk ini. Banyak yang terus berdatangan masuk. Sepertinya emang banyak yang penasaran untuk materi malam hari ini, Ustaz. Tapi kok belum ada yang mengirimkan pertanyaan ini. Sudah jelas, Ustaz. Sudah jelas. Dua kemungkinan, Tad. Ini masih nulis, masih mikir mau nanya apa gitu ya. Masya Allah. Ini nanya tapi lupa gak tertulisnya sama. Ayo, silakan Bapak Ibu. Minyakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ibu-ibu nggak kelihatan, yang bapak-bapak juga nggak kelihatan. Kalau memang tidak ada, kita cukupkan pertemuan pada malam hari ini. Wah, sepertinya ada ini. Saya coba cek dulu. Saya coba cek dulu. Afwan, saya terlambat. Sejak kapan ilmu mantik berkembang di kalangan Muslim? Nah, ini Tad. Ada pertanyaan Ustaz, mohon untuk dijawab. Sejak kapan ilmu mantik itu berkembang di kalangan kaum muslimin? Monggo Tad. Ya, ini sepertinya sempat kita bahas ya di pertemuan sebelumnya ya. Jadi kalau kita lihat tradisi kalam ya, itu lebih lebih dulu daripada masuknya filsafat ya ke dunia Muslim ya. Kalau melihat masa ya munculnya tradisi kalam atau mutakalimin itu mungkin bisa kita kita apa kita lihat sejarahnya itu di masa eh, Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik ya. Itu di masa Umayyah ya, di masa Umayyah. Karena di masa itu ya, itu banyak wilayah yang ditaklukkan oleh kaum muslimin, termasuk wilayah-wilayah yang di situ berkembang filsafat Yunani, berkembang filsafat Persia ya, berkembang juga filsafat Hindu ya. Karena di zaman Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik itu ada satu sekolah ya, ini menurut keterangan dari Syekh Abu Zahroh ya. Ada satu sekolah filsafat di Irak. Jadi ada satu sekolah filsafat di Irak seperti halnya di Persia ya sebelum Islam ya. Dan eh, apa namanya? Pembahasan-pembahasan atau kemudian pengaruh filsafat itu masuk ke dunia muslim. Yang itu kemudian direspon ya, direspon oleh para ulama ya, kemudian dijawablah dengan memakai logika mantik ya. Maka berkembanglah tradisi kalam itu. Ya, dan itu belum muncul ya, filosof muslim belum muncul. Jadi munculnya tradisi kalam itu memang karena pengaruh filsafat Yunani ya, atau filsafat Persia. Tetapi ketika itu direspon oleh kaum muslimin, ya, maka disitulah kemudian muncul para mutakalim, ya, yang kemudian mereka membahas beberapa persoalan yang dimunculkan oleh para filosof Yunani, ya, atau orang-orang yang kemudian mempelajari filsafat Yunani. Itu ya kira-kira di masa Khalifah ya, Abdul Malik bin Marwan, ya, itu mungkin sekitar tahun di abad pertama Hijriyah malah ya, atau mungkin di sekitar tahun 640-an Masehi ya. Nah, itu kalau kalau kita lihat mungkin lebih awal ya, di tahun-tahun itu. Wallahu a'lam bishawab.
Ya, baik. Alhamdulillah untuk penanya pertama, pertanyaan sudah dijawab oleh Ustadz. Kita punya dua pertanyaan lagi nih, Ustadz. Yang pertama adalah, Ustadz, izin bertanya, apakah dari para filosof Muslim yang tidak memakai hukum syara atau akidah Islam sebagai rujukan, itu karena disebabkan oleh pemikiran mereka telah tercampur dengan para filosof Yunani atau India yang mempengaruhi cara pandang mereka. Syukron. Tafadhol, Ustaz. Iya, ya para filosof Muslim itu memang cara pandang mereka ya. Itu memang cara pandang khas filosof ya. Karena mereka langsung ya mengambil atau kemudian mengadopsi ya cara pandang atau kemudian mabda daripada para filosof ya. Ketika mereka menerjemahkan karya filsafat itu, kemudian cara pandang mereka itu berubah ya, mengikuti cara pandang filosof. Mulai dari asas ya, mereka menggunakan akal. Ya, asas dalam pembahasannya itu adalah akal. Kemudian ketika mereka mendefinisikan akal atau menjelaskan tentang hakikat akal, itu juga mereka mengadopsi dari pandangan para filosof. Sehingga kemudian nanti muncul ada akal aktif, ada akal pasif, dan seterusnya ya. Nah, itu juga mengikuti objek pembahasan yang disebutkan oleh para filosof Yunani. Mengikuti apa yang dibahas oleh Plato. Nah, jadi kita bisa mengatakan bahwasanya orientasi mereka memang membela Islam misalnya ya, seperti mutakalim, atau bukan untuk menjawab keraguan-raguan terhadap terhadap akidah Islam misalnya ya. Nah, mereka para filosof itu tidak hadir untuk menjawab keraguan-raguan terhadap akidah Islam. Mereka hadir itu bukan untuk membela Islam yang mana dilakukan oleh mutakalimin. Nah, jadi memang ya kalau bisa kita kita katakan mungkin 90% ya kalau nggak 100% itu pengaruh daripada filsafat ya terhadap cara pandang para filosof Muslim itu. Ya itu ya. Baik, Ustaz. Ya. Siap. Untuk penanya yang kedua, apakah ada konfirmasi untuk jawaban dari Ustadz tadi? Monggo, kalau ada. Kalau tidak ada, kami akan bacakan pertanyaan selanjutnya karena memang ini banyak yang ngantri nih, Ustaz. Nih, pertanyaan selanjutnya kami bacakan saja langsung, Ustaz. Ustadz jujur, wah Masya Allah, nih jujur nih beliau nih, Ustaz. Jujur, setelah mendengar pemaparan ini, saya mulai tercerahkan. Oh, Masya Allah. Waktu mengkaji kitab Nizamul Islam, berarti belum tercerahkan ini, Bu ya. Ibu atau Bapak nih. Jadi, mengkaji kitab Nizamul Islam, agak pusing. Pas masuk bab kodo wal qadar. Pertanyaannya, jika dikaitkan dengan berkembangnya pemikiran berkembangnya pemikiran liberal saat ini, apakah itu karena para pengusungnya menjadikan filsafat ini sebagai landasan berpikirnya? Monggo, Tat. Iya, kalau melihat beberapa pandangan tokoh-tokoh liberal ya sejak awal tahun 2000-an ya. Itu memang banyak pengaruh dari filsafat ya. Apakah itu filsafat, terutama filsafat Yunani sebenarnya. Jadi eh, pembahasan-pembahasan atau kemudian cara pandang mereka itu banyak terpengaruh oleh filsafat Yunani. Terutama ketika kemudian menjadikan akal itu sebagai tolok ukur ya. Kemudian menganggap bahwa wahyu wahyu itu sesuatu yang tidak baku sifatnya, atau wahyu itu dianggap sebagai muntaj sakofi ya, atau Al-Qur'an ya, Al-Qur'an itu sendiri dianggap sebagai muntaj sakofi, sebagai produk budaya. Ini kan pandangan filsafat ini semacam ini ya. Nah, kemudian diimpor ke ke dunia muslim termasuk ke Indonesia, sehingga kemudian banyak orang meragukan Al-Qur'an ya. Karena dianggap sebagai produk budaya. Kalau produk budaya itu kan sama dengan produk pemikiran yang lain ya. Yang itu dia bisa berubah, kadang relevan dengan satu masa tapi tidak relevan dengan masa yang lain.
Akhirnya banyak orang atau tokoh-tokoh liberal itu yang menolak ajaran-ajaran Islam atau menolak sebagian daripada apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Ya, misalnya menolak hukum hudud, misalnya. Kenapa? Karena nggak relevan lagi. Namanya produk budaya itu kan bisa ditolak. Nah, nah, itu pengaruh daripada filsafat. Ya, pertama filsafat Yunani. Yang kedua filsafat Barat atau filsafat yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh dari Barat ya, dari Eropa terutama. Ya, itu yang mereka sampai mengatakan bahwasanya bahwa kebenaran itu sifatnya tidak mutlak ya. Tidak ada yang namanya kebenaran mutlak. Yang ada adalah kebenaran yang sifatnya relatif. Ya, kalau akal ya. Ya. Jadi kalau kemudian pembahasan yang sifatnya akli mungkin bisa ada kebenaran yang sifatnya relatif, tidak semuanya mutlak. Tapi kalau wahyu itu kebenarannya mutlak, nggak relatif. Nah, itu kan pandangan dari filosof Barat itu, yang sampai hari ini masih ada ya berkembang di Barat. Nah, itu diimpor oleh tokoh-tokoh liberal yang mereka mengaku Muslim, kemudian diwacanakanlah di Indonesia meskipun kalau sekarang kita lihat wacana Islam liberal itu kan sudah mulai redup ya. Nah, tidak seperti di awal tahun 2000-an ya, tapi itu masih ada ya wacana semacam itu masih tetap ada. Ya. Saya kira itu ya, Allah alam bisawab. Baik, Ustaz, kita telah kedatangan beberapa pertanyaan lagi. Sepertinya semakin dipancing semakin panas ini. Tapi kita perlu konfirmasi kepada Ustadz dulu. Ustadz, berapa pertanyaan lagi yang kita izinkan untuk dijawab? Ustadz? Takutnya nanti ada lagi yang mengirim pertanyaan. Setidaknya Eh, ada lagi, Ustadz. ya nggak apa-apa kalau misalnya ada saya kita jawab. Siap. Setidaknya ada 3 lagi. Jadi Bapak Ibu yang ingin mengirimkan pertanyaan, boleh nanti langsung ke admin. Insya Allah akan kita kirim langsung ke Ustadz. Tapi untuk malam ini sepertinya kita batasi sekitar 3 pertanyaan lagi yang akan dijawab ya. Tad, pertanyaan begini, Ustadz, ada kitab yang berjudul Risalah Akal yang menjelaskan ada akal begini dan begitu. Apakah sebenarnya definisi akal menurut Islam dan sampai mana batasannya akal itu sebenarnya? Monggo, Tad. Ya, mungkin yang dimaksud adalah kitab Risalatun fil Aqli ya. Itu karya Al-Kindi ya. Atau ada juga yang serupa judulnya Risalatun fil Uqul. Kalau itu karyanya Ibnu Sina ya. Nah, mungkin yang dimaksud itu ya. Memang di dalam kitab itu Al-Kindi atau kemudian para filosof yang lain ya, seperti Ibnu Sina, Al-Farabi itu hampir sama pandangannya. Mereka membagi akal itu menjadi beberapa macam ya. Ada yang mereka sebut dengan akal yang dia selalu aktual. Ada yang mereka namakan dengan akal daya. Ada juga yang mereka namakan dengan akal aktif ya. Ada juga yang mereka namakan dengan akal hasil. Tetapi ya ketika mereka membagi, mengklasifikasi akal itu, mereka itu tidak memberikan batasan akal atau mendefinisikan akal itu secara jelas. Jadi sebenarnya apa yang dimaksud dengan akal itu? Akal itu kan daya berpikir yang melibatkan beberapa komponen. Di antaranya adalah otak yang sehat, panca indera, kemudian realitas dan maklumat as-sabiqah serta hasil daripada eh, apa? Hasil daripada penilaian maklumat sabiqah itu terhadap realitas yang diserap oleh panca indera. Nah, itu kan yang kita sebut dengan akal kan kurang lebihnya begitu. Nah, dari situ kemudian kita tahu dari definisi itu kita tahu bahwa ada batasan. Akal itu punya batasan. Batasannya apa? Batasannya adalah realita yang diindra ya. Realitas yang itu diindra oleh panca indera. Berarti kalau ada realitas yang tidak bisa diindra oleh panca indera, maka tidak bisa difikirkan secara akli ya. Tidak bisa difikirkan atau tidak bisa dibahas secara akal. Nah, akal itu sudah tidak bisa lagi menjangkaunya. Kalau kemudian misalnya akal itu memaksa untuk membahas sesuatu atau realitas yang tidak bisa diindra, maka hasilnya itu bukan pemikiran, tapi imajinasi, ya, khayalan nanti sifatnya kan. Itu. Nah, ketika para filosof itu mereka membahas akal, itu mereka tidak memberikan definisi yang jelas mengenai akal itu, sehingga kita tidak tahu batasan akal menurut mereka itu apa, sehingga mereka membahas semua hal. Ya. Semua hal bahkan sesuatu yang itu sudah tidak mampu lagi diindra, tidak mampu lagi dijangkau, ya, itu mereka juga juga bahas. Akhirnya kemudian
keluarlah pemikiran-pemikiran yang kalau kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu tidak layak disebut pemikiran tapi khayali ya, imajinasi para filosof lah kira-kira begitu. Nah, itu seperti membahas tentang ruh tadi ya, bahwa ruh itu abadi ya. Kemudian membahas tentang jiwa-jiwa langit ya. Jadi di langit itu memiliki jiwa-jiwa ya. Nah, itu kan membahas perkara-perkara yang sifatnya gaib ya. Ya. Tapi kemudian mereka paksakan untuk membahas itu. Nah, pasti hasilnya itu tidak bisa diterima ya, bahkan sebagian besar bertentangan dengan dalil yang qat'i. Itu ya, wallahu alam. Belum di unmute ya, suara. Ya, baik. Mohon maaf, Ustaz. Jadi di dalam kitab Syakhsiyah Islamiyah yang terjemahan, dia katakan bahwa ada perbedaan pembahasan antara mutakalimin dengan para filosof. Apakah posisinya mutakalimin pun salah dalam pembahasan ini, Ustaz? Baik, di pembahasan mana yang dimaksud ya? Tapi begini ya, secara umum memang ada perbedaan ya, perbedaan antara mutakalimin dengan para filosof ya. Kalau mutakalimin itu jelas apa mereka masih berpegang kepada landasan-landasan keimanan ya. Jadi mereka itu menjadikan dalil-dalil yang itu sifatnya akliyah itu tadi untuk mengokohkan dasar-dasar keimanan. Jadi tujuan mutakallimin ya dengan pembahasan dengan pemikiran yang mereka kemukakan itu jelas untuk kemudian membuktikan kebenaran ajaran Islam itu atau untuk mempertahankan keimanan. Kemudian pembahasan mutakalimin ya. Kalau kita baca kitab-kitab mereka itu pembahasan yang semuanya berhubungan dengan pembelaan terhadap akidah ya. Dan kritik terhadap musuh-musuh mereka atau untuk menjatuhkan hujah daripada musuh-musuh mereka. Nah, meskipun di antara mereka kadang-kadang juga saling bertentangan kan antara Mu'tazilah misalnya kan dengan Asy'ariyah antara dengan Maturidiyah yang dan seterusnya. Tetapi kemudian mereka berada dalam satu barisan untuk mengkritik musuh-musuh mereka atau para pemikir dari kalangan Yahudi, para pemikir dari kalangan Nasrani, ya, para pemikir dari kalangan Majusi dan lain-lain. Dan seluruh pembahasan mutakalimin itu pembahasan yang Islami, ya, pembahasan yang Islami. Kenapa? Karena mereka masih berpijak kepada dalil. Jadi tidak ada pandangan mutakalimin itu yang keluar daripada akidah Islam itu nggak ada, ya. Jadi nggak ada yang keluar dari akidah Islam. Justru kemudian mereka memperkuat akidah Islam itu sendiri, ya. Jadi berbeda dengan filosof ya, sangat berbeda. Kalau filosof itu mereka justru membahas semua topik, ya. Jadi bukan hanya membahas topik keimanan, tapi semua topik. Kemudian landasan yang mereka gunakan juga bukan dalil, ya, tapi akal, ya. Di asas dalam pembahasan mereka adalah akal. Bahkan untuk perkara-perkara yang sebenarnya sifatnya sam'iyah, itu justru mereka bahas seolah-olah pembahasan itu sifatnya akliyah. Contohnya apa? Yang tadi kita sebutkan tentang hari kiamat, tentang kembalinya jasad, ya. Itu kan sifatnya pembahasan yang sifatnya sam'iyah. Ya. Yang kita itu hanya tahu kebenarannya itu melalui wahyu saja, melalui dalil nakli. Tapi mereka jadikan pembahasan itu ke dalam pembahasan akliyah. Nah, karenanya kemudian muncullah pandangan tadi kan yang mengatakan bahwasanya ruh manusia itu sifatnya abadi. Kemudian kenikmatan di surga itu kenikmatan yang sifatnya ruhani, ruh saja yang kemudian menikmati itu. Kemudian mereka mengatakan bahwa alam semesta ini qadim, ya, azali, ya, dan seterusnya, ya. Artinya tidak mereka tidak meyakini bahwa alam semesta itu bisa hancur. Ya, tidak mereka meyakini bahwa alam semesta itu azali sebagaimana azalinya Allah Subhanahu wa taala karena mereka menganggap bahwa itu bagian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi
eh, dalam pembahasan-pembahasan akidah itu justru mutakallimin itu mereka adalah orang-orang yang berada di dalam barisan membela akidah Islam itu sendiri. Meskipun kemudian pemikiran-pemikiran mutakalimin itu tidak benar 100%, itu kan sesuatu yang biasa ya. Terjadi perdebatan di antara mereka pun itu sesuatu yang biasa. Maturidiyah misalnya mengkritik Asy'ariyah, Asy'ariyah mengkritik Mu'tazilah, atau misalnya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani mengkritik sebagian dari pandangan Asy'ariyah misalnya dalam bab Al-Qadha wal Qadar misalnya. Itu kan sesuatu yang biasa. Syekh Taqi mengkritik metode mereka, itu perkara-perkara yang biasa terjadi di antara para ulama, saling mengkritik di antara mereka ya. Ya, tetapi mereka sepakat bahwasanya tidak ada satupun di antara mutakallimin itu yang keluar daripada milah ya, daripada akidah Islam, yang keluar daripada prinsip-prinsip ajaran Islam. Tapi kalau filosof, banyak di antara mereka yang kemudian keluar dari prinsip-prinsip ajaran Islam itu tadi, sekalipun mereka Muslim. Ya, makanya kita jangan heran nanti kalau ada ulama yang kemudian mengkafirkan Ibnu Sina misalnya, ya, atau mengkafirkan sebagian dari filosof Muslim ya. Ya, meskipun kita nggak perlu sampai ikut-ikutan mengkafirkan para filosof Muslim ya. Ya, para ulama itu masing-masing mereka punya hujah ya, kenapa kemudian sampai mengkafirkan sebagian daripada filosof Muslim. Itu ya, mungkin barangkali mungkin eh, bisa menjawab pertanyaannya tadi. Ya, ada lagi mungkin? Masih dianu. Ya, ada lagi Tat ini. Iya, Mohon maaf tadi masih di mute. Ini mungkin boleh dibuka Tat di rumah untuk foto yang dikirim iya, agar tergambar kemudian bentuk pertanyaannya seperti apa. Kami bacakan Tat ya. Satu, jika Tuhan Maha Kuasa, mampukah Tuhan menciptakan batu yang sangat besar sekali sehingga Tuhan tidak mampu untuk mengangkatnya? Kedua, jika Tuhan Maha Kuasa, mampukah Tuhan memasukkan seluruh alam semesta ini ke dalam telur? Kemudian, jika Tuhan Maha Kuasa, mampukah Tuhan menciptakan Tuhan, semisal anak Tuhan? Begitu. Bagaimana I- tanggapannya, Tad? ini nggak perlu dijawab. Ini pertanyaannya aja sudah salah ini. Ini pertanyaan yang penuh kontradiksi ya. Kalau dia meyakini bahwa Tuhan itu maha kuasa, maka nggak akan muncul pertanyaan itu. Ya. Bagaimana mungkin ada orang yang mengatakan Tuhan maha kuasa, kemudian mampu menciptakan batu yang Tuhan sendiri nggak mampu mengangkatnya. Padahal di premis pertama dia sudah mengatakan bahwa Tuhan itu maha kuasa. Kemudian di premis kedua dia mengatakan apakah Tuhan mampu menciptakan batu yang Tuhan sendiri nggak mampu mengangkatnya. Lalu di mana maha kuasanya Tuhan itu? Gitu kan? Ini apa istilahnya ya? Pertanyaan yang penuh kontradiksi. Jadi pertanyaannya saja sudah kontradiksi. Ini pertanyaan yang salah ya, pertanyaan yang menyalahi logika, gitu ya. Kemudian misalnya Tuhan, apakah Tuhan mampu menciptakan eh, Tuhan yang lain ya? Misalnya Tuhan anak misalnya kan. Nah, kalau kemudian Tuhan menciptakan Tuhan yang lain berarti ya Tuhan itu nggak tunggal jadinya kan begitu. Ya. Maka yang lain nggak disebut dengan Tuhan kalau diciptakan berarti dia makhluk. Nah, apakah Tuhan mampu menciptakan Tuhan yang lain? Nah, Tuhan yang diciptakan itu bukan Tuhan, itu makhluk. Nah, jadi mengatakan Tuhan diciptakan itu saja sudah salah ya, gitu ya. Nah, jadi pertanyaan semacam ini apa ya? Itu tadi ya, penuh dengan kontradiksi ya, sesuatu yang menyalahi logika ya. Jadi pertanyaan yang menyalahi logika ya. Jadi nggak mungkin dijawab ya, tidak mungkin kita jawab. Nah, Mungkin pertanyaannya ingin uji kesabaran itu, Tad. Masya Allah. Pertanyaan apa sih ini? pertanyaan iseng ini ya. Ya, baik. Kita lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya. Ustadz, apakah ada kewajiban kita sebagai kaum muslim untuk menjelaskan kebatilan para filosof
seperti yang mengatakan alam itu kodim atau yang semisalnya. Tapi nama-nama filosof itu sudah besar di kalangan umat Islam. Nah, ini bagaimana, Tad? Ya, kalau ada kebutuhan ya, kalau ada kebutuhan untuk menjelaskan itu, ya silahkan dijelaskan. Tapi yang pertama begini ya, pertama kita bisa memastikan bahwa misalnya pandangan ini, misalnya pandangan siapa? Pandangan Al-Farabi, ya. Pandangan Al-Farabi. Al-Farabi misalnya mengatakan A, gitu. Itu bukan sekedar dugaan ya bahwa Al-Farabi mengatakan begitu, tapi kita sudah memastikan. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita memastikan bahwa benar itu adalah pandangan Al-Farabi misalnya, maka kemudian baru kita 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 nilai apakah pandangannya itu sejalan dengan akidah Islam atau tidak. Ya, kalau kemudian tidak sejalan dengan akidah Islam ya maka perlu kita sampaikan di mana kekeliruannya atau tidak sejalan dengan prinsip ajaran Islam ya kita jelaskan di mana kekeliruannya. Kalau misalnya pemikiran itu banyak diikuti ya, misalnya pandangan tentang apa dengan tentang kidamnya alam ya atau tentang kodimnya alam itu misalnya banyak diikuti oleh kaum muslimin misal. Oh ini kan yang mengatakan ini filosof muslim ini. Nah, kemudian mereka ramai-ramai mengikuti pandangan itu. Nah, tentu kita wajib menjelaskan itu. Ya, wajib menjelaskan kebatilan itu. Nah, kenapa? Untuk menyelamatkan akidah kaum muslimin. Nah, sekalipun yang mengeluarkan pernyataan atau pandangan itu adalah tokoh-tokoh besar ya, sudah punya nama besar di kalangan kaum muslimin. Nah, tapi kalau misalnya itu membahayakan kaum muslimin, artinya pandangan itu diikuti oleh mayoritas atau kemudian diikuti oleh kaum muslimin, diikuti oleh anak-anak muda, maka wajib untuk kita jelaskan. Tapi kalau misalnya pandangan itu sudah tidak diikuti oleh kaum muslimin, artinya itu sudah terkubur bersama dengan apa namanya? Dengan berlalunya waktu misalnya ya, ya nggak perlu diungkit-ungkit lagi, gitu ya. Nggak perlu diungkit-ungkit lagi. Saya rasa ini sesuai kebutuhan saja ya. Kalau kita melihat banyak kaum muslimin misalnya di sekitar kita yang mengikuti pandangan batil mereka, nah kita punya kewajiban untuk meluruskan, ya, punya kewajiban untuk meluruskan. Tapi kalau misalnya kita tidak melihat ada orang yang terpengaruh dengan pemikiran itu, yang nggak perlu kita wacanakan begitu ya, karena itu nanti bisa menimbulkan mungkin kegaduhan ya di kalangan kaum muslimin. Ya, nanti menimbulkan perdebatan yang tidak ada ujungnya ya. Nah, saya rasa mungkin sesuai dengan kebutuhan saja ya. Gitu ya. Wallahu alam. Ya, siap, Tad. Ini ada pertanyaan terakhir. Izin bertanya, Tad. Ada ulama yang menolak ide-ide hizib karena dianggap tidak bermazhab al-Maturidi. Bagaimana pandangan Ustadz? Eh, ya nggak ada masalah ya kalau yang namanya menerima atau menolak itu ya biasa saja ya. Ya biasa saja ya. Ada ulama yang menolak, ada yang menerima itu kan biasa saja. Jadi saya rasa nggak terlalu apa namanya. Yang penting kita menjelaskan ya pandangan. Yang penting kita menjelaskan kepada umat ya apa pandangan yang diadopsi oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ya bahwa pandangan kita itu tidak bertentangan dengan akidah Islam. Ya, prinsipnya kan itu ya bahwa pandangan atau eh, pemikiran-pemikiran akidah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu tidak bertentangan dengan akidah Islam itu saja. Kalau nanti bertentangan dengan mazhab akidah, ya itu biasa karena mazhab akidah itu kan apa yang mereka adopsi itu tidak semua berkaitan dengan perkara yang qot'i. Kan ada juga perkara-perkara yang dhonni sebagaimana mazhab fikih gitu ya. Jangankan Maturidi misalnya ya, Asy'ariyah saja itu banyak perbedaan juga dengan Maturidiyah. Apakah karena Asy'ariyah kemudian ditolak oleh Maturidiyah? Ya. Kalau kemudian mereka menolak Syekh Taqiyuddin karena tidak bermadzhab Maturidiyah, apakah kemudian mereka juga menolak ulama lain yang bermadzhab Asy'ariyah misalnya? Atau menolak ulama lain yang misalnya tidak bermadzhab Asy'ariyah misalnya? Katakanlah bermadzhab apa misalnya? Atsariyah misalnya ya. Nah, jadi penolakan karena madhab itu ya biasa saja ya, nggak ada masalah. Nah, yang penting kemudian apa yang diadopsi ya oleh Syekh Taqi itu tidak bertentangan dengan akidah Islam. Nah, itu poinnya ya. Nah, kalau kemudian ada misalnya ada yang mengatakan bahwa oh pandangan kita bertentangan dengan akidah Islam ya silahkan tunjukkan di mana bertentangannya. Nah, tinggal didiskusikan. Nah, saya rasa begitu ya.
Siap, Tad. Alhamdulillah sudah terjawab semua pertanyaan demi pertanyaan. Eh, Mohon untuk closing statement, Tad, sebelum kita tutup. Baik, intinya adalah bahwa filsafat itu bukan bagian dari Islam. Itu yang pertama ya. Bahwa dia adalah sesuatu yang dibawa dari peradaban lain ya. Baik itu dari peradaban Persia, Yunani ya, dari India ya. Yang kemudian apa namanya diadopsi oleh sebagian kaum muslimin. Nah, apa yang dibahas di dalam filsafat itu ya mulai dari asas objek pembahasan itu eh, berbeda dengan apa yang ada di dalam Islam baik dari segi asas objek pembahasan maupun hasil dari pembahasannya. Karenanya kemudian cukup bagi kita untuk mempelajari sakofah Islam ya. Tidak perlu untuk mempelajari filsafat kecuali para ulama ya yang mereka punya tugas untuk membentengi kaum muslimin dari filsafat itu. Maka perlu bagi mereka untuk mempelajari filsafat sebagaimana Imam Al-Ghazali yang mempelajari filsafat kemudian lahirlah kitab Tahafut Al-Falasifah karena kepentingannya kebutuhan di zaman beliau untuk membantah filsafat. Tapi bagi kita kaum muslimin cukuplah bagi kita untuk mempelajari thaqafah Islam itu. Mempelajari ilmu-ilmu yang fardu ain bagi kita ya. Itu harus jadi prioritas utama. Ya, seperti mempelajari akidah, kemudian ilmu fikih ya, kemudian Al-Qur'an ya, mempelajari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Nah, itu lebih lebih bermanfaat bagi kita daripada kita mempelajari filsafat. Karena mempelajari filsafat itu justru kemudian akan menjauhkan kita daripada Islam itu sendiri, menjauhkan kita daripada akidah Islam ya. Wallah alam bisawab, barangkali itu mungkin yang bisa kita bahas di kesempatan malam hari ini. Saya akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan kepada Khuna Mirza.